viral. Netizen ini mengkritik keras anggota DPR RI yaitu Farel Bramasta. Buntut kritikannya yang tidak berdasar, mengkritik Kang Deddy Mulyadi tanpa lihat langsung ke lapangan. Nah, lalu gara-gara ini akhirnya dia dihujat nih guys oleh para netizen ya, dan mendapatkan penyambutan negatif oleh seluruh netizen di Indonesia. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Saya diundang terutama yang ada di dapil saya. Dengan senang hati, saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Wakil rakyat dipilih sama rakyat loh. Tapi si wakil rakyat ini minta diundang sama rakyatnya. Lo gimana itu? Coba. Ada yang bisa jelaskan? Tolong komen. Peral. Kalau misalnya kamu itu mau mengkritik, ya harus pegang bukti yang ada di lapangan. Kamu mesti mengerti langsung di lapangan. Jangan cuman mendengar berita atau mendengar dari pihak-pihak tertentu. Ya, kadang-kadang itu sepihak itu yang didengar itu bisa ada kesalahan. Ya kamu tuh sumber informasi yang kamu dapat tuh terbatas dan kamu bisa memberi asumsi yang salah. Kalau memang kamu itu mau mengkritik tanpa mencari sumber yang jelas, ya langsung ke lapangannya. Jangan jadi pejabat deh kalau kayak begitu ya. Nanti kalau jadi pejabat nanti salah kritik terus. Nanti kritiknya masalahnya itu malah memperburuk ya, atau memfitnah seseorang atau mungkin memperparah kondisi ya, jadi sengkuni nanti, bukan jadi pejabat jadi sengkuni nanti ya. Kalau mau mengkritik cari langsung ke lapangan, cari buktinya, jangan cuma denger sana denger sini ya, dari telinga sendiri jangan ya, lihat pakai mata juga ya. Kalau bisa nih badan langsung turun ke kali, ke got gitu loh, lihat cari buktinya gitu loh ya. Oke guys, ya ini ngerti ya, ini Feral ini juga mesti belajar nih ya. Mau jadi pejabat ke depannya, ya mau mengkritik silakan. Ya, cari bukti di lapangan, ya dimengerti dulu kondisinya, baru mengkritik. Jangan asal kritik. Siap. Oke. Anjing ngeri. Farel Bramasta, anggota DPR RI, Komisi 10, menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Nu jadi pertanyaan aing mas sederhana. Manehna nya Kang Farel sebagai anggota dewannya teu anu terjadi di grassroots seperti apa. Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Kayang aing memane sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing, ngomongkeun hal-hal anu teoritis barijeng henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi anjing, lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, sia mah kalah siga kitu patut anjing. Rujit dengan. Nah, sekarang giliran saya mengomentari anggota dewan yang ganteng itu. Siapa coba? Nah, gini ya, Farel Bramasta. Kamu tuh pinter, bener pinter. Dan luar biasa kamu sudah masuk ke DPR. Oke, menjadi anggota dewan. Keren. Namun, gini loh. Kalau kamu mau menanggapi segala sesuatu, jangan hanya bermodalkan teori. Ya, kalau teori udah pasti kamu jagonya karena kamu punya pendidikan tinggi. Oke? Semua orang juga kalau teori bisa lihat di Google, bisa lihat di literasi buku-buku yang memang direkomendasikan. Tapi yang harus Anda komentari itu harus sesuai dengan bukti dan kenyataan. Sebelum kamu berbicara di media, harus lihat dulu ke sana, dilihat dulu, dipantau dulu, diinvestigasi dulu, dan segala macam kamu lihat secara langsung, baru hasil dari investigasi kamu komentar. Seperti itu. Seperti saya, kalau saya tidak tahu dan tidak terjun dan tidak mengirimkan tim saya ke sana, saya nggak akan tahu juga seperti apa barak militer, ya kan? Namun, secara psikologis, kalau orang melihat dari barak militer tersebut, yang ada perpeloncoan, itu benar
menurut orang awam yang tidak paham. Ya, namun kita harus melihat dari sisi positifnya. Militer adalah sesosok atau suatu institusi yang membawa keberhasilan manusia menjadi seorang yang punya disiplin yang baik. Itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus kita konsentrasikan. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan di sana, tidak ada. Oke, yang ada itu memberikan satu edukasi, memberikan satu keterampilan, memberikan satu mental yang kuat untuk menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harusnya kamu pegang. Jangan cuma teori itu gampang, bisa dipelajari dan bisa lihat di semua buku-buku. Oke? Makanya saya kalau bicara di publik, bicara di media sosial, saya jarang menggunakan teori, tapi menggunakan sebuah logika dan kenyataan. Berbicara secara datar, berbicara secara lugas, tegas, namun mudah dicerna oleh orang-orang jauh di bawah pendidikan kita. Jangan pintar, hanya pintar membaca, tapi berpintarlah menganalisa masyarakat, karena semua masyarakat tidak semuanya pintar seperti kamu. Oke? Yuk, kita melihat, karena kamu adalah seorang yang masih muda, masih jauh sekali karir kamu, ya. Oleh karena itu, untuk kematangan diri dan kedewasaan diri, kamu harus banyak belajar dari kesalahan. Kamu harus banyak belajar melihat dan menerjuni sebuah kasus. Jangan cuma berkomentar hanya gara-gara literasi. Semua teori dalam kehidupan ini memang gampang. Gampang sekali. Ya, namun prakteknya yang susah. Maka dari itu, ada intelektual seperti saya untuk bisa menerjuni bagaimana hasil dari teori itu masuk ke dalam praktek. Ingat, jangan terbalik. Teori dulu baru praktek. Tidak. Ada praktek dulu, barulah muncul teori. Oleh karena itu, kamu terjun langsung, baru kamu simpulkan apa itu teorimu. Oke? Nah, ini benar ya guys ya. Jadi ini real ya, edukasi dari pakar psikologi yang memang timnya itu ada di barisan Kang Deddy Mulyadi. Jadi ini berbicara fakta lapangan ya, bukan cuman teori. Jadi ibaratnya gini aja sih logikanya. Kalau ada 1000 orang yang mendukung Kang Deddy Mulyadi, terus ada 1 orang atau ada segelintir orang yang tidak setuju dengan programnya Kang Deddy Mulyadi, nah kira-kira mana yang benar dan mana yang salah gitu guys. Kalian pasti bisa menilai ya. Ya jelas yang 1000 orang mendukung Kang Deddy Mulyadi berarti ya itu yang benar guys. Dan segelintir orang yang tidak mendukung Kang Deddy Mulyadi, yaitu mungkin ya hak-hak mereka lah ya, kalau tidak mendukung ya gak apa-apa. Tapi seenggaknya di sini apabila kita mau mengomentari apalagi tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, itu kan ibaratnya kebijakan yang benar. Nah, kalau memang kebijakannya itu dinilai banyak masyarakat itu tidak benar, ya nggak apa-apa kalau mau dikomentari. Nah, ini kan ada program bagus nih dari Gubernur Jawa Barat, nah ini harusnya kita dukung. Harusnya para pejabat-pejabat itu ya bersinergi. Gimana sih caranya agar Jawa Barat ini bisa lebih maju, terus bisa lebih berkembang lagi, ya ibaratnya yang positif lah. Lah kalau mungkin cuman mengkritik aja tanpa ngasih solusi, ya ibaratnya mengkritik cuman omon-omon tapi tanpa turun ke lapangan. Nah, jadi masyarakat itu sekarang itu yang dibutuhkan itu adalah kerja nyata, bukan hanya omon-omon doang. Nah, masyarakat sekarang kan lebih pintar. Kalau cuman ada pejabat mengkritik si A, si B, atau si C, ya mungkin kalau cuman mengkritik doang tanpa lihat kerja nyata beliau yang mengkritik itu, ya masyarakat pasti nggak bakalan terima lah ya. Ya akhirnya kan ini kebanyakan netizen Indonesia ini akhirnya kan menghujat mereka ya. Ya itu nggak salah sih. Sejatinya mengkritik itu baiknya dibarengi dengan solusi. Kalau cuma mengkritik tanpa solusi, nggak perlu anggota dewan turun tangan. Saya juga mampu melakukan hal itu. Soal untuk mempertimbangkan dari aspek orang-orang yang menolak atau tidak setuju, saya rasa Kang Deddy Mulyadi ini membuat kebijakan bukan semata-mata dia bangun tidur langsung membuat kebijakan. Tentu beliau membuat kebijakan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Makanya beliau tidak memaksakan. Bagi orang tua yang mau menitipkan silakan. Bagi yang tidak mau ya gak usah memaksakan. Karena tidak ada paksaan. Jadi yang kami masyarakat, bukan masyarakat ya, yang saya mau, anggota dewan itu bukan hanya mengawasi kinerja para pejabat daerah saja. Yang saya mau tuh, para dewan tuh bekerja sama, gotong royong untuk membangun Jawa Barat. Untuk membangun bangsa ini agar menjadi lebih baik, begitu. Saya tidak mewakili masyarakat, saya mewakili saya sendiri aja.
Ini atas pemikiran saya. Jadi pejabat jangan anti kritik begitu kan. Buat Pero Bramasta ya teu kudu pipilueun ngomentaran program Gubernur Jabarnya Kang Deddy Mulyadi soal anak-anak nakal dikirim ke barak militer. Dari kamu makan meureun can jadi orang tua jadi ente paham kumaha rasana kolot lamun budakna noyod. Terus dah maneh mah tuh anak mamihnya. Dan satu lagi, sebagai anggota DPR RI coba tuh turun gerak ke kampung-kampungnya, ke masyarakat yang tingkatnya paling bawah supaya nyaho naon anu dirasakeun ku masyarakat anu aya di handap teh. Kan lain kamu teh anggota DPR RI yang mewakili Jawa Barat, turun coba langsung ke kampung-kampungnya, ke masyarakat supaya nyaho gitu. Jangan terlalu terlena dengan empuknya kursi di sana gitu. Sampai dah tuh tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya dia itu benar, tapi dia kurang referensi aja. Makanya saya bilang turun ke langsung karena kurang referensi kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa ke militer, ya kan? Apa masalahnya apa, dia tanya nih orang tuanya satu-satu ya, terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia sekolahnya, pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa, supaya dia nggak gagal paham, itu yang saya maksud. Jadi kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, mengambil keputusannya, ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong, enggak, saya udah simak dari awal. Nah dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus yang dilaksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan, terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah karena berbeda, nanti akan bikin kegaduhan. Lagi yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi kan bisa jadi itu berbeda karena nggak terjun langsung. Nah terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003. Ya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8, pasal 9 harusnya, ya kan? Nah harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan, betul, perlu keterlibatan semua pihak. Makanya agar biar gak gagal paham, turun langsung dilihat gitu loh. Oke, jadi gimana pendapat teman-teman semuanya setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar ya. Nah kita akan berkomentar sedikit lah ya tentang video-video yang barusan kita lihat. Ya di sini kalau aku melihat tentang Mas Farel ini dan Kang Deddy Mulyadi ya di sini sudah jelas ya jauh perbedaannya ya. Ya kalau ngomongin tentang teori ya mungkin Mas Farel ini lebih ibaratnya lebih pintar lah ya karena Mas Farel juga kan berpendidikan. Ya memang Kang Deddy Mulyadi juga ya berpendidikan, cuman memang kan circle-nya saja sudah berbeda ya. Kalau Mas Farel ini mungkin ya circle-nya sama Kak Fuji terus sama artis-artis yang lainnya. Sedangkan kalau Kang Deddy Mulyadi itu kan dari dulu beliau ini suka terjun ke lapangan, terus ketemu orang miskin, orang nggak punya, terus orang gelandangan, terus pokoknya macam-macam lah ya kayak gitu. Jadi di sini kalau mau ngomongin tentang kebijakannya Kang Deddy Mulyadi sudah lah Mas, lebih baik Mas Farel itu sekarang fokus aja ke kerjaannya. Nah ini kalau Mas Farel kiranya nggak setuju dengan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, ya seharusnya Mas Farel juga ikut turun Mas. Jadi kan Mas Farel tahu, oh ternyata seperti ini loh, anak-anak yang di barak militer itu Mas, itu nggak usah dipikirkan, itu sudah ada yang memikirkan loh. Makannya terjamin, pendidikannya ya terjamin, terus tidurnya yang tadinya mereka itu sering begadang, sekarang jam 10 malam udah tidur. Terus jam 4 malam, jam 4 subuh udah bangun, mandi, sholat subuh. Loh kayak gitu kok mau dikomentari Mas Farel kan karena dia itu nggak tahu ya, karena belum tahu susahnya jadi orang tua punya anak yang nakal nggak bisa diomongin. Nah kalau mungkin dia itu sudah menjadi orang tua ya mungkin bakalan setuju lah ya dengan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi itu. Jadi harapan saya
kalau mau mengkritik itu ya harus gimana ya, ya kalau orang belum berpengalaman mah, belum tahu kerasnya kehidupan mah ya nggak bakalan ngerti lah guys ya. Apalagi kalau memang beliau ini mungkin ya sejak kecil kan enak hidupnya ya, orang tuanya orang punya, beda lah sama Kang Deddy Mulyadi. Dari kecil beliau sudah kerja keras, makan aja katanya sampai sama garam ya. Jadi beda orang yang dari kecil dididik sudah mandiri sama orang yang dari kecil dimanja sama orang tua, ya jelas beda lah. Dari cara beliau mengkritik juga ya beda ya. Makanya dari kritik-kritikannya dia itu kan akhirnya sekarang dihujat ya sama para netizen. Wah ya gimana lagi ya guys ya. Karena ini sekarang netizen itu ya udah pada pinter ya, udah tahu jejak digitalnya Kang Deddy Mulyadi lah. Sedangkan Mas Farel nih, beliau kan baru terjun ya di dunia politik, baru menjadi anggota DPR RI ya. Masyarakat juga belum tahu dia itu kerja apa gitu loh, kinerjanya seperti apa buat masyarakat. Lah kalau Kang Deddy Mulyadi kan dari dulu kita sudah tahu ya kinerjanya seperti apa. Orang beliau itu sering membantu kan ya, kita bisa lihat dari channel-channelnya. Ya, makanya kita juga ya pasti mendukung lah ya Kang Deddy Mulyadi. Lagian ini baik kok. Orang yang dimasukkan, anak yang dimasukkan ke barak militer itu kan berdasarkan kesepakatan, berdasarkan persetujuan dari orang tua lah. Kalau kiranya nggak mau anaknya dimasukin ke barak militer ya udah. Jadi nggak muluk-muluk gitu ya, simple aja sih. Jadi jangan sampai kayak si Mang Adel Setiawan kemarin ya. Itu malah akhirnya kan sekarang jadi bahan bulian ya sama warganet di netizen di TikTok ya. Nah gitu aja sih mungkin untuk video di kesempatan kali ini. Mungkin gitu aja ya guys ya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.